semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven mulai dari season 5 Benua Daoki ya. Dan cerita ini sesuai novel. Semoga semuanya yang suka dengan cerita Mihu sehat selalu. Oh ya, Mihu juga minta tolong untuk like, subscribe, dan komen ya. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada saat ini ekspresi Binghe menjadi putih. Tubuhnya bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Dia tahu bahwa jika dia berani melakukan gerakan yang tidak biasa, kepalanya akan dihancurkan berkeping-keping dengan ledakan. Tubuh Binghe mempertahankan posisinya saat hendak naik ke kakinya. Dia menelan seteguk air liur. Sesaat kemudian, dia diam-diam berbalik sedikit dan berbicara dengan suara serak. Jika kau membunuhku, wilayah pil ini tidak akan memiliki tempat yang bisa kau sembunyikan. Xiaoyan menatap wajah Binghe yang putih pucat di atas. Namun dia hanya tertawa dan berkata, "Hahaha, karena aku telah campur tangan. Aku secara alami tidak takut pada lembah sungai es manapun milikmu." Nada yang sangat arogan. Jangan berpikir bahwa kau memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan lembah sungai es dengan memiliki tubuh spiritual dan boneka bintang 8 Daozong. Kekuatanku hanya berada di antara yang terlemah di antara sesepuh lembah sungai es. Apalagi, Binghe dan Bing Yuan berada di peringkat pertengahan. Jika ahli sejati dari lembah sungai esku keluar, ibu kota yang kau banggakan akan segera menjadi tidak layak disebut. Meskipun Binghe merasakan situasinya sedikit salah, setelah mendengar kata-kata Xiaoyan dia masih tanpa sadar tertawa dingin. Xiaoyan menyipitkan matanya. Lembah sungai es ini juga salah satu dari 3 lembah. Sepertinya kekuatannya tidak lebih lemah dari Burning Flame Valley. Hanya penatua ketiga dari Burning Flame Valley saja yang memiliki kekuatan bintang 8 Daozong. Tetua kedua itu sudah mencapai puncak kelas Daozong. Tentu saja, orang yang paling menakutkan secara alami adalah Tang Zhen dari Burning Flame Valley. Bahkan dengan penglihatan Xiaoyan, dia hanya bisa menggambarkan Tang Zhen dengan kata-kata tak terduga. Meskipun sangat sulit bagi Xiaoyan untuk secara akurat menentukan seberapa kuat atau lemah seorang ahli di kelas Daozun, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa kekuatan Tang Zhen pasti lebih kuat daripada Lei Xunze dari Paviliun Petir Angin. Pada saat ini Binghe melihat keheningan Xiaoyan dan berpikir bahwa dia telah berubah pikiran. Nada suaranya juga menjadi sedikit lebih tenang saat dia berkata, "Jika kau berinisiatif untuk menyerahkan tubuh wanita beracun yang menyedihkan itu ke lembah sungai es, lembah sungai esku pasti tidak akan membiarkanmu kalah. Dengan bakatmu, kau pasti akan ditempatkan di posisi penting oleh kepala lembah. Perlu diketahui bahwa kepala lembah kami senang mengenal para ahli dari semua tempat." Ketika kata-kata Binghe baru saja terdengar, dia melihat wajah Xiaoyan perlahan berubah suram. Segera hawa dingin muncul di dalam hatinya. Tangannya menghantam tanah saat dia buru-buru mundur dengan bantuan tenaga pendorong. Namun tubuhnya baru saja bergerak saat senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan. Kakinya ditendang dengan cara seperti kilat. Itu dengan kejam memukul tubuh Binghe. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Setelah itu, dia menabrak batu besar. Suara retakan tulang terdengar samar-samar. Tetesan keringat dingin terus melonjak keluar dari dahi Binghe saat dia perlahan berguling dari batu besar. Segera dia dengan marah meraung, "Bajingan kecil! Cepat atau lambat, kau akan menyesali tindakanmu hari ini." Raungan Binghe baru saja terdengar ketika sosok putih tiba-tiba melesat dari langit. Itu segera menabrak batu besar di sampingnya. Seteguk darah segar dimuntahkan. Setelah itu sosok ini perlahan berguling seperti mayat muncul seperti tumpukan lumpur. Binghe buru-buru menoleh dan keterkejutan segera melonjak ke matanya. Dia bisa melihat bahwa sosok itu sebenarnya adalah Bingfu.
namun seluruh tubuhnya berlumuran darah segar. Nafasnya sangat lelah dan dia tampak hampir mati. Sungguh merepotkan tanpa tubuh. Ini menjengkelkan hanya untuk berurusan dengan Daozong. Pada saat ini sosok tua perlahan muncul di samping Xiaoyan. Orang tua ini secara alami adalah Tian Huozunze. Dia melirik Bing Fu yang seperti lumpur dan tertawa. Aku benar-benar bersenang-senang memukulinya. Namun, kau dapat yakin bahwa aku yang lama memastikan bahwa dia masih memiliki nafas yang tersisa. Xiaoyan mengangguk. Dia dengan lembut berkata, Pak Tua Yao, kau dapat yakin bahwa masalah bahan obat kurang lebih sudah diselesaikan. Kemungkinan besar kau akan segera memiliki tubuh sekali lagi, ucap Xiaoyan. Pada saat yang sama, sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajah Tian Huozunze saat mendengar ini. Masalah tubuhnya adalah sesuatu yang selalu dia khawatirkan. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan ini, sepertinya hari itu tidak akan jauh lagi. Anak kecil, kau benar-benar bisa diandalkan. Hahaha, penglihatan diriku yang dulu masih sangat bagus. Kilatan segera berkedip di mata Bing He ketika dia mendengar kata-kata Tian Huozunze. Tetua ini, lembah es kami menghususkan diri dalam tubuh pemurnian. Selain itu, tubuh yang kita buat akan memiliki beberapa kemampuan khusus. Selama kau membantu lembah sungai esku melakukan satu tugas, kau akan bisa mendapatkannya secara gratis. Senyum di wajah Xiaoyan ditarik. Niat membunuh yang padat dan dingin secara bertahap melonjak di matanya. Tian Huozunze juga terkejut karena kata-kata Bing He. Dia melirik ke arah Xiaoyan. Senyuman aneh muncul di wajahnya beberapa saat kemudian. Dia perlahan berjalan ke Bing He, menurunkan tubuhnya dan membanting tangannya dengan lembut ke punggungnya. Dia tersenyum dan berkata, "Melakukan apa? Kita bisa membahasnya," ucap Tian Huozunze. "Bantu lembah sungai es menangkap wanita beracun itu. Lembah sungai esku dapat membantumu memurnikan tubuh yang akan membuatmu sangat puas." Pada saat ini kegembiraan liar melonjak di bagian dalam mata Bing He ketika dia mendengar ini. Tian Huozunze perlahan mengangguk. Setelah itu, tangannya dengan lembut berpindah ke leher Bing He. Dia juga merasakan hal ini secara tiba-tiba dan semua pori-pori di tubuhnya langsung terbuka. Dia melemparkan telapak tangan ke arah Tian Huozunze di depannya. Namun ketika angin dari telapak tangan belum mencapai Tian Huozunze saat ekspresinya berubah sedikit dingin. Tangannya tiba-tiba menggunakan kekuatan dan leher Bing He patah di tengah suara retakan. "Anak kecil, kau seharusnya tidak memberi orang seperti itu kesempatan untuk berbicara di masa depan. Jika tidak, perubahan tak terduga mungkin terjadi cepat atau lambat." Pada saat ini Tian Huozunze secara acak membuang Bing He yang sedingin es sebelum menoleh ke Xiaoyan dan berbicara dengan samar. Xiaoyan diam-diam merilekskan tinjunya yang terkepal erat. Dia mengangguk ke Tian Huozunze menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Pak Yao, terima kasih atas pengingatmu. Pertarungan di sisi lain juga harus berakhir." Pada saat ini, cahaya perak segera keluar dari aliran gunung setelah suaranya terdengar. Kemudian itu muncul di depan Xiaoyan. Pada saat ini, tangan boneka iblis bumi memegang Bing Yuan yang berwajah berdarah. Saat melihat Bing Fu yang seperti tumpukan lumpur dan Bing He yang lehernya patah, sebuah kekejian langsung melesat dari matanya. Dia menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia berkata dengan suara serak, "Bajingan kecil, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri." Xiaoyan tersenyum kecil. Dia menerima Bing Fu yang terluka parah dari tangan boneka iblis bumi. Setelah itu, matanya beralih ke murid-murid dari lembah sungai es. Dia memerintahkan, "Bunuh mereka. Jangan biarkan siapapun untuk hidup." Pada saat ini boneka iblis bumi segera muncul saat kata-kata ini terdengar. Itu dibebankan ke dalam kelompok murid lembah sungai es seperti harimau yang ganas. Segera banyak jeritan sengsara terdengar dari tepi aliran gunung ini. Di bawah kekuatan sengit dari boneka iblis bumi ini,
Hanya 4 murid lembah sungai es yang berhasil melarikan diri. Namun kecepatan mereka jauh lebih rendah dari boneka iblis bumi. Mereka semua ditangkap setelah pengejaran yang singkat. Setelah itu, mereka terguling seperti gandum di tangan boneka iblis bumi. Boneka iblis bumi yang ditutupi dengan bau darah akhirnya kembali setelah membunuh semua murid dari lembah sungai es dalam waktu yang singkat. Avatar spiritual Xiaoyan juga kembali bersamanya. Xiaoyan mengembalikan avatar spiritual ke antara alisnya. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya ke Bingfu yang bergetar dan tersenyum sambil berkata, aku ingin tahu sesuatu. Mata Bingfu menatap Xiaoyan dengan kejam. Dia tidak berharap Xiaoyan menjadi begitu kejam. Dia telah membunuh mereka semua. Bajingan kecil, jangan berpikir bahwa lembah sungai es tidak akan menyadari apa yang terjadi di sini dengan membunuh semua orang. Tunggu saja, beberapa saat kemudian kau akan menjadi sasaran buronan lembah sungai es. Pada saat itu, tidak ada satupun tempat yang dapat kau sembunyikan di wilayah Pil. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Dia meringkuk jari-jarinya saat gumpalan api hijau giok perlahan naik. Setelah itu dengan lembut ditekan di bahu Bingfu. Gelombang suara segera dipancarkan dari tempat jari Xiaoyan mendarat. Wajah Bingfu juga berubah karena rasa sakit yang hebat. Aku ingin tahu apa itu Ice Zone Force yang kau sebutkan sebelumnya. Xiaoyan menarik jarinya setelah melihat wajah Bingfu yang terdistorsi dan meminta jawaban. Mata Bingfu sangat tajam. Dia benar-benar mengabaikan kata-kata Xiaoyan. Wajah Xiaoyan acuh tak acuh. Jarinya menekan Bingfu sekali lagi tanpa mengatakan apapun. Pada saat ini asap putih membumbung dan seluruh tubuh Bingfu bergetar. Wajahnya menjadi sangat buas karena rasa sakit yang luar biasa. Xiaoyan perlahan menarik jarinya dan dengan acuh tak acuh berbicara. Bicaralah. Nafas Bingfu menjadi tidak teratur. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata dengan suara serak. Ice Zone Force adalah doki unik dari lembah sungai es milikku. Seseorang harus mencapai kelas Daozong untuk membuatnya. Jika kekuatan Zone es ini memasuki tubuh seseorang, dia akan diam-diam menyembunyikan dirinya sendiri dan secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh seseorang. Bagaimana ini bisa dibatalkan? Tidak ada metode untuk membatalkannya kecuali kau meminta kepala lembah sungai esku untuk melakukannya secara pribadi. Namun menurutku, kau tidak mampu melakukannya. Ucap Bingfu tertawa terbahak-bahak. Mata Xiaoyan menjadi sedingin es. Dia mengabaikannya dan mengangguk sedikit ke arah Tian Huozunze. Setelah itu dia berbalik dan pergi. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar suara retakan tulang dipancarkan dari belakang. Ini adalah jua mereka. Simpan. Xiaoyan meraih 3 botol giok yang melesat dari belakangnya. Dia melirik mereka dan menyimpan ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke dokter peri kecil. Dia tanpa sadar merasakan jantungnya sakit saat melihat wajah pucat putihnya. Dia dengan lembut berkata, "Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Aku akan memikirkan cara untuk menghadapi yang disebut kekuatan Zone es." Dokter peri kecil mengangguk dengan lembut. Matanya yang cantik menatap pria muda di depannya. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia sepertinya akan menyusulnya. Xiaoyan mengulurkan tangannya meraih pinggang mungil dokter peri kecil. Setelah itu dia mendapatkan boneka iblis bumi untuk membawa Xinlan yang bersembunyi di salah satu sudut. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat bergegas menuju daerah yang lebih dalam dari aliran dewa yang jatuh. Pada saat ini segala sesuatu di tempat ini sunyi. Hanya aroma berdarah yang menolak menghilang yang tersisa, menunjukkan bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini sebelumnya. Keheningan di tempat ini berlangsung lama. Baru setelah itu rusak oleh banyak suara angin kencang yang tiba-tiba muncul di langit. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah ketika mereka menemukan mayat di tanah. Sesosok tua perlahan mendarat di atas batu besar. Dari penampilannya, dia adalah tetua dari lembah sungai es yang telah menjaga pintu masuk ke aliran dewa yang jatuh.
Tetua lembah sungai es berhenti dan memandang dengan terkejut di tanah yang penuh dengan tubuh. Dengan memutar tubuhnya, dia muncul di balik batu besar dan menatap tak percaya pada 3 mayat di depannya. Beberapa detik kemudian dia menarik nafas dalam-dalam. Penatua Bing Xian, murid lembah sungai es dengan wajah putih pucat, mendarat di samping lelaki tua itu. Dia menelan seteguk air liur dan dengan lembut berkata, "Semua mayat elit dari lembah sungai es yang telah menuju ke aliran dewa yang jatuh untuk mencari tubuh racun yang menyedihkan ada di sini. Mereka termasuk Bing Fu dan 2 sesepuh lainnya." Penatua yang dipanggil Bing Xian tanpa sadar menutup tubuhnya, matanya sudah keruh saat dia membukanya sekali lagi. "Bawa sebuah mayat kembali. Aku ingin segera kembali ke lembah sungai es." Bing Xian berbalik dan pergi setelah berbicara ekspresi tampak sangat muram. Murid dari lembah sungai es mengangguk. Dia melihat mayat ketiga wanita tua itu dan terasa dingin tanpa sadar muncul di dalam hatinya. Ini adalah 3 ahli Daozong. Siapa yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan untuk membunuh mereka semua? Meskipun Bing Xian tidak tahu siapa pembunuhnya, dia tahu bahwa daerah Pil ini mungkin akan berhenti tenang di masa depan. Dengan kekuatan lembah sungai es, itu pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa saat menghadapi 3 sesepuh terbunuh. Sementara murid-murid lembah sungai es ini berurusan dengan situasi yang berantakan, Xiaoyan dengan lembut menempatkan dokter peri kecil di sebuah gua gunung rahasia di bagian terdalam dari aliran dewa yang jatuh. Jauh dari aliran gunung, dia mengeluarkan batu cahaya bulan dan menembakkannya ke dinding layar. Cahaya lembut segera menyebar ke bawah, mengeluarkan kegelapan di dalam gua. Xiaoyan berdiri di samping dokter peri kecil. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa bulu hangat dari cincin penyimpanannya ketika dia melihat wajahnya yang pucat. Setelah itu, dia meletakkannya ke tanah dan dengan lembut berkata, "Dokter peri kecil, istirahat dulu." Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk ke Xinlan. Dia duduk di bulu hangat sebelum mengangkat matanya untuk melihat Xiaoyan di samping. Dia tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia tiba-tiba berkata, "Sudah kurang dari setahun, tetapi kau telah menerobos ke kelas Daozong. Dan malam ini, apakah kau telah menyelesaikan iblis pot di tubuhmu?" Xiaoyan tanpa sadar dan tanpa daya tersenyum saat mendengar ini. Dia berkata, "Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan tentang tempat racun iblis itu. Kau harus menjaga kekebalan tubuhmu." Dokter peri kecil memegangi pipinya dengan tangannya. Dia mengedipkan bulu matanya yang keriting, seolah-olah tampak sangat lembut karena nadanya yang lemah. "Aku masih baik-baik saja. Aku baik-baik saja jika aku beristirahat untuk jangka waktu tertentu." Xiaoyan memahami karakter dokter peri kecil dengan sangat baik. Dia mengabaikan kata-katanya berjongkok dan meraih tangan putih salju seperti dokter peri kecil. Kekuatan spiritual dengan hati-hati ditransmisikan ke dalam tubuhnya. Itu hanya ditarik perlahan setelah pemeriksaan yang cermat. Ekspresi Xiaoyan sedikit jelek saat dia menarik kekuatan spiritualnya. Pada saat ini, situasi di tubuh dokter peri kecil sangat mengerikan. Cukup banyak tempat di dalam dirinya yang terluka parah. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Xiaoyan tenggelam adalah yang disebut Aizun Force. Dia tidak dapat mendeteksi di mana itu berada. Namun dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan Daozun yang tersembunyi di tubuh dokter peri kecil memancarkan suhu sedingin es. Secara bertahap, itu membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh dokter peri kecil. "Xinlan, apakah kau tahu tentang kekuatan Zun es lembah sungai es?" Xiaoyan menoleh menatap ke arah Xiaoyan. Xinlan merenung sejenak setelah mendengar pertanyaannya. Setelah itu, dia menjawab, "Berdasarkan apa yang aku ketahui, kekuatan Zun es ini adalah doki unik yang dimiliki lembah sungai es. Selain itu, hanya seorang ahli Daozong yang dapat berlatih dan membentuk jual admin kecil. Namun jika Aizun Force ini dimasukkan ke dalam tubuh lawan saat bertukar pukulan, itu akan menyebabkan situasinya menjadi sangat merepotkan bagi mereka. Oleh karena itu,
Cukup banyak ahli yang secara khusus bertahan melawan pasukan Daozun Es saat bertarung melawan orang-orang dari lembah sungai es. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Dia melihat wajah putih pucat dari dokter peri kecil dan tanpa sadar merasakan sakit hati. Tangannya dengan lembut membelai rambutnya yang panjang seputih salju. Dia harus menyingkirkan Ice Zone Force ini secepat mungkin. Jika tidak, dokter peri kecil tidak akan pernah bisa pulih dari kata-katanya. Ice Zone Force ini memang aneh dan unik. Namun itu bukan sesuatu yang bisa dihilangkan oleh kepala lembah-lembah sungai es seperti yang disebutkan Bing Fu. Xiaoyan sekali lagi memasukkan keluarga spiritualnya ke dalam tubuh dokter peri kecil. Dia merasakan keunikan dari dalam tubuhnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.